Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lidati ajma'in wa nahussu khususan sunnahul kitab wal mawlid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wallati yang qudul wudu'a sittatu asya'a. Wallati adapun perkara yang kudu yang membatalkan apa alladzi al-wudu'a wudu itu sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. Jadi pasal ini akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu dijelaskan di sini ada 6 perkara. 6 perkara itu apa aja? Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Ma itu sesuatu, kharaja yang keluar apa ma minas sabilaini dari salah satu 2 jalan. Yang pertama, perkara yang membatalkan wudu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan. Yang dimaksud sabila ini yaitu kubul dan dubur. Ya, kubul adalah jalan depan, dubur adalah jalan belakang. Jadi di dalam diri manusia ini ada 2 jalan yang namanya jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan disebut kubul, jalan belakang disebut apa? Dubur. Kubul itu artinya menerima, ya. Dubur itu artinya membuang. Jadi menerima, kadang-kadang menerima juga. Kubul depan, dubur belakang. Nah, sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur ini membatalkan wudu. Ya. Apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya. Nah, ini di sini diterangkan sabilain ail kubuli waduburi min mutawaddiin hayyin wadihin mu'tadan. Jadi ini sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, ya. Ini adalah perkara yang membatalkan apa? Wudu. Apapun bentuknya, baik berupa cairan maupun non cairan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada nggak yang keluar nggak kelihatan? Ada. Contohnya kayak apa? Kayak gas. Ya. Gas itu kan ada suaranya, ada baunya, tapi nggak kelihatan bentuk. Tapi itu membatalkan wudu. Karena apa? Karena dia termasuk keluar dari salah satu dua jalan.
Yang kedua, wan naumu. Yang kedua, wan naumu dan tidur ala ghairi hayatil mutamakini, selain keadaan orang yang menetapkan. Di situ ditambahi minal ardi, dari bumi, bimak adihi, dalam pada tempat duduknya. Yang kedua, perkara yang membatalkan wudu yang kedua yaitu tidur. Tidur ini membatalkan wudu. Yang dimaksud tidur yang membatalkan wudu adalah tidurnya orang yang tidak menetapkan tempat duduknya. Apabila ada orang yang bisa menetapkan tempat duduknya, maka dia tidak batal wudunya. Ya, contohnya kayak orang mendengarkan khutbah Jumat itu kan kadang-kadang duduk begini ngantuk, geleng kanan, geleng kiri, kadang-kadang sampai begini. Ya, tapi kalau tempat duduknya ini masih tetap, ini tidak membatalkan wudu. Ya, tetapi kalau tempat duduknya berubah, ya berarti ini tidak tetap, ghairil mutamakin, maka dia membatalkan wudu. Nah, kata-kata minal ardi, di bumi ini tidak harus duduk di lantai begini. Boleh kamu misalnya duduk di kendaraan, tapi duduk begini ya di kendaraan, tidak geser, tidak berubah tempat duduknya, ini juga tidak membatalkan wudu. Jadi tidak harus duduk di lantai, enggak. Ya, jadi al-ard ini dikatakan di sini ya kata-kata wal ardu laisat biqayyidin. Artinya bumi ini, yang dimaksud bumi ini tidak ada batasan-batasan harus di bumi. Duduk di atas kasur juga boleh, yang penting tidak berubah tempat duduknya. Kalau sampai berubah tempat duduknya, maka wudunya jadi batal. Paham ya? Paham. Nih. Nah, sebaliknya kalau tidurnya orang berdiri atau tidurnya orang terlentang, walaupun dia tidak berubah, dia tetap batal wudunya. Yang dimaksud tidak batal wudunya hanya tidurnya orang yang masih tetap pada tempat duduknya. Harus dipahami ya, ini jangan sampai nanti salah paham. Kalau salah paham repot ya, pahamnya salah apalagi, waduh ya, salah paham dan pahamnya salah tuh repot itu. Nah, yang ketiga wazawalul akli. Yang ketiga wazawalul akli, dan hilangnya akal. Hilangnya akal disebabkan bisukrin, sebab mendem, mabuk, au marodin, atau sakit. Ya, au marodin atau sakit. Yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Akalnya sudah kalah, akalnya sudah error, akalnya tidak terpakai lagi. Ya, hilangnya akal ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Yang pertama sebabnya teler, ya, atau mabuk. Habis wudu kok teler, ya batal wudunya. Ya, habis wudu kok
teler, berarti wudunya jadi batal. Nih. Atau habis wudu kok apa? Sakit. Ya, sakit ini artinya sakit yang serius. Kalau baru sakit panas dikit-dikit ya enggak. Yang sampai membatalkan wudu ini sakitnya sakit yang serius. Kadang-kadang saking panasnya, tekanan panas ini bisa membuat apa? Orang itu tidak sadar, hilang akalnya, tidak sadar sampai mengiko, ya, ngomong tanpa di bawah alam sadar. Pernah melihat nggak orang seperti itu? Hah? Nah, ini kalau habis wudu kok mengalami seperti itu, maka wudunya batal. Ya, maka wudunya jadi batal. Nah, termasuk apa namanya di sini teler hilangnya akal itu disebut apa namanya gila, ya, majnun. Majnun ini gila ini juga membatalkan wudu. Habis wudu tiba-tiba gilanya umat, ya, gilanya apa? Umat. Nah, ini juga batal wudunya. Atau ikma'id atau ayan, ya, sakit ayan. Habis wudu tiba-tiba ayan, ya, ayannya kambuh, nggak sadar, ya, ini juga bisa membatalkan. Au ghairi dalik atau selain itu, apa-apa sakitnya yang bisa mengakibatkan hilang akalnya, ini termasuk perkara yang membatalkan. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, walam surrojuli dan bersentuh menyentuhnya laki-laki, sentuhan laki-laki almar'ata terhadap perempuan. Walam sul mar'ati, dan menyentuhnya laki-laki almar'ata pada perempuan, al ajnabiyata yang lain. Al ajnabiyata yang lain. Min ghairi hailin tanpa ada penghalang. Min ghairi hailin tanpa ada penghalang. Yang nomor 4, termasuk perkara yang membatalkan wudu, yaitu sentuhannya laki-laki atau bersentuhannya laki-laki terhadap perempuan yang lain. Perempuan yang lain yang dimaksud al-asnabiyah yaitu ghairal mahrami, yang tidak mahramnya. Ya, yang tidak apa? Mahramnya. Jangan salah nyebut. Kadang-kadang muhrim, ya, bukan muhrim, mahram. Yang tidak mahramnya. Nah, kalau muhrim ini orang sedang ihram. Kalau mahram ini orang yang lain, yang tidak apa? Saudara. Ghairal mahrami, yang tidak mahramnya. Dan disebut orang lain yaitu yang tidak mahram. Nih. Walau maitatan, walaupun itu sudah mati, walaupun itu mayit, ya, walaupun itu mayit. Laki-laki menyentuh perempuan, walaupun yang disentuh itu mayit, ya, tetap itu membatalkan itu. Wal muradu birrajuli wal mar'ati, yang dimaksud rajul dan mar'ah ini adalah yaitu zakarun wa unsa, yaitu orang laki-laki dan perempuan balago yang sudah sampai haddas syahwati, batasan-batasan syahwat. Artinya
Yang dimaksud sentuhannya laki-laki dan perempuan ini adalah menyentuhnya orang laki-laki dan perempuan yang sudah menuju batasan-batasan syahwat urfan pada umumnya. Jadi pada umumnya itu berarti sekitar kalau udah perempuan sudah nyahwati atau laki-laki sudah nyahwati itu sudah membatalkan wudu. Nyahwati paling enggak umur berapa tahun? Ya 9, 10 itu sudah nyahwati. Ya kadang-kadang kan ada anak ya 10 tahun sudah kelihatan cakep. Nah ini pada umumnya di segitu udah nyahwati berarti sudah membatalkan wudu. Itu. Ya kalau sudah masuk pada batasan-batasan syahwat. Wal muradu bil mahrami, adapun yang dimaksud mahram, ya. Adapun yang dimaksud mahram adalah man haruma nikahuha. Yang dimaksud mahram yaitu man haruma nikahuha. Man yaitu orang, haruma yang haram, nikahuha menikahinya. Jadi yang dimaksud mahram adalah orang yang haram dinikah. Ya, orang yang haram dinikah. Nah, ini ada 3 jalur. Orang yang haram dinikah itu ada 3 jalur. 1 li ajli nasabin. 1 karena tunggal nasab. Ya, sama-sama satu nasab, satu keturunan. Nah, nasab ini mulai kalau ke atas ya bapak, ibu, mbah. Kalau ke bawah adik, kalau ke samping kakak, ya kan? Kalau ke samping kakak laki-laki maupun kakak perempuan, adik laki-laki maupun adik perempuan. Kalau ke samping kita, itu posisi kita nih. Kalau kau posisi lurusan dengan ayah berarti paman ya, bibi, ibu juga paman, bibi. Itu nggak boleh dinikah itu. Ya. Nah, paman, ayah punya adik itu nggak boleh dinikah. Ayah punya kakak nggak boleh dinikah. Ya. Ibu punya adik, ibu punya kakak, ini nggak boleh dinikah. Karena itu mahram itu nggak membatalkan wudu. Ya nggak batal wudunya karena itu mahram. Tapi kalau urusannya udah beda, kalau misalnya bapak punya adik, adiknya bapak punya anak, nah dengan kita ini sepupu itu udah membatalkan wudu. Hati-hati, mentang-mentang banyak itu saudara, saudara itu boleh dinikah sudah yang begitu itu, ya. Bapak punya adik, adiknya bapak punya anak. Nah kan sejajar sama kita nih. Bapak punya anak kita, adiknya bapak punya anak perempuan. Nah ini boleh dinikah. Karena itu sudah membatalkan wudu. Ya sudah membatalkan. Paham? Nah, jadi li'ajli nasabin. Mahram itu. Yang kedua, auradoin atau tunggal rodok, tunggal persusuan. Ya, kita sama-sama satu susuan, itu nggak boleh dinikah, walaupun orang lain. Makanya hati-hati. Misalnya, ya, Habib ini punya anak, dititipin sama istrinya Joni, karena mau kemana itu kan, anak tinggal titip anak saya ya. Kalau anaknya nangis disusuin, sudah masuklah air susu itu. Nah, ini walaupun orang lain namanya rodok. Rodok ini adalah tunggal persusuan. Ini nggak boleh dinikah. Makanya hati-hati, udah dimimii, udah disusuan, berarti tunggal satu susuan itu. Nah, berarti anaknya Abdi, anaknya Doni berarti sudah satu persusuan. Gak boleh dinikah walaupun itu tidak satu nasab.
Itu namanya apa? Rodho. Yang ketiga, jalur yang ketiga, au musoharotin atau mertua. Mertua ini juga tidak membatalkan wudu. Nah, mertua ini tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena itu termasuk mahram. Mertua. Karena sudah dapat anaknya, ya nggak boleh ibunya. Masuk anaknya punya diembat juga nggak boleh. Ah, nah, nih, berarti ada 3 jalur, ya. Jalur apa tadi? 1. Nah, di ajli nasabin, au rodhoin, au musoharotin. Nah, jadi min ghairi hail, sentuhannya tadi tanpa ada penghalang. Sentuhannya masih kulit sama kulit. Ya, kulit sama kulit. Ini tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang nggak batal. Misalnya ya canda sama istrinya habis wudu nyubit ya, nggak pakai bajunya nggak apa-apa. Ya, nyubit ya nggak apa karena ini ada penghalang. Nah, ini sentuhannya kulit sama kulit pada orang yang tidak mahram, yang sudah pada gedenya. Kalau anak kecil ya enggak. Nah, ini. Nah, ya. Terus yang maksudnya sentuhan kulit sama kulit. Misalnya kok selain kulit ya enggak batal. Menyentuh apa? Rambut misalnya. Rambut ya enggak batal menyentuh rambut. Nah, apalagi nyentuh kuku misalnya. Kuku sama kuku enggak batal. Nah, kalau nyentuh apa lagi? Gigi misalnya enggak batal. Nah, ya itu. Itu kemaluan. Batal. Kulit sama kulit ya maksud. Nah, yang nomor 5. Nomor 5 dong. Wal khamisu, adapun yang nomor 5 apa? Wa masu farjil adami. Wa masu farjil adami dan menyentuh farjinya anak Adam. Menyentuh farjinya anak Adam. Yang nomor 5, perkara yang membatalkan wudu adalah menyentuh farjinya anak Adam. Bibatinil kafi, dengan dalamnya telapak tangan. Bibatinil kafi, dengan dalamnya telapak tangan. Jadi yang kelima adalah menyentuh farjinya anak Adam, baik punya sendiri maupun punya orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, baik punyanya orang hidup maupun orang mati, baik punyanya anak gede maupun anak kecil, baik punyanya orang maupun punyanya hewan. Itu semuanya batal itu. Bukannya bahasa Adam dong. Ya nenek kalau punya hewan ya tetap walaupun itu banyak ada. Itu kan khususnya. Baik punya sendiri maupun orang lain. Maka ini jangan ditanya lagi. Dulu saya pernah ditanya itu begini, Pak, itu kan lagi musim perang misalnya, orang dibom, perang hancur itu. Nah, itu dia misah itu, dakarnya itu misah. Nah, kita habis wudu, dia dakar kan kasihan Pak. Wah, kita pegang, kita selamatkan, kita kubur, batal enggak? Kan udah diterangin. Di dalam sini terangin, baik punya sendiri maupun punya orang lain, baik yang hidup maupun yang ya ini. Jadi kita harus waspada.
menyentuh kemaluan anak Adam ya, dengan dalamnya telapak tangan. Yang dimaksud dalamnya telapak tangan ya, di sini yang dimaksud dalamnya telapak tangan yaitu apa namanya, telapak ini yang dalamnya ini, telapak yang dalamnya. Adapun yang pinggirnya tidak, atau pucuknya ini juga tidak. Ya, yang membatalkan itu bila pakai dalamnya telapak tangan atau dalamnya gerigi jari-jari ini. Ya, kalau pinggirnya atau pucuknya ini tidak termasuk membatalkan. Misalnya kok nyata begini dengan ininya, ya enggak. Yang ini adalah dalamnya, ya, dalamnya telapak tangan maupun nah, ini. Ya, bibatinil kafi, menyentuhnya apa? Dengan dalamnya telapak tangan. Yang nomor 6, wa masu halqati duburihi, menyentuh apa namanya itu bulut-bulutannya duburnya anak Adam. Ya, menyentuh lubangnya duburnya anak Adam. Alal jadid, menurut kaul jadid, menurut kaul jadid. Tadi yang ke-6 adalah menyentuh apa? Buletan atau lubangnya duburnya anak Adam, duburnya manusia. Wal apa? Wal yang nomor 6 ya, yang nomor 6 yaitu menyentuh apa? Lubangnya duburnya anak Adam menurut kaul jadid, kaul yang baru, kaul jadidnya Imam Syafi'i ya. Nah, titik. Faslun walladhi yujibul ghusla. Faslun walladhi yujibul ghusla, walladhi adapun perkara yujibu kang mewajibkan apa alladhi al ghusla mandi. Itu sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. Perkara yang mewajibkan mandi ini ada 6. Salah satu, adapun yang 3, tashtariku itu bersekutu fiha di dalam 3. Siapa ar-rijalu, siapa laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Perkara yang mewajibkan mandi ini ada 6 perkara ini. Apabila kita menemui 6 perkara ini maka wajib mandi. Nah, 6 perkara ini yang 3 itu berada pada laki-laki dan perempuan. Yang 3 itu berada pada laki-laki dan perempuan. Tuh. Apa yang 3 itu? Wahia, adapun 3 yang 3 al-iltiqaul hitanaini, itu ketemunya 2 hitanan. Itu ketemunya 2 hitan. Jadi laki-laki ada yang dihitan, perempuan juga ada yang dihitan. Maka ketika sudah ketemu antara punya laki-laki dan perempuan, ini ya wajib mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi wajib. Maka mandi di sini harus kita ketahui definisinya. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqon. Mandi menurut bahasa adalah
mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak. Mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak. Itu namanya mandi. Kita kok mengalirkan air nih. Pokoknya air ditaruh di mana aja, semprotkan kemana aja, itu namanya mandi. Tapi wasyar'an menurut syar'i mandi adalah sailanuhu ala jami'il badani biniyatin mahsusatin. Ya, mandi menurut syar'i artinya mengalirkan air ke seluruh anggota badan biniyatin mahsusatin dengan niat yang khusus. Jadi kita mandinya ada aturan-aturan yang harus diketahui. Ini. Nah, salah satu niatnya, salah satu niatnya yaitu apabila orang yang sedang junub, yang sedang haid atau sedang nifas atau sedang junub, maka ini untuk menghilangkan, kalau junub untuk menghilangkan hadas besar. Ya, kalau haid nifas ya untuk menghilangkan hadas nifas atau hadas. Nah, yang pertama apa tadi? Iltiqaul hitanaini, yaitu perkara ketemunya dua sunatan, yaitu punya laki-laki atau punya perempuan. Apabila sudah ketemu, maka ini wajib hukumnya mandi. Nah, di situ digambarkan wa yu'abbaru an hadal iltiqai bi ilajin, ya, bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hasyafatu dzakari minhu. Di situ digambarkan wa yu'abbaru, dan digambarkan tentang iltiqa ini adalah memasukkan orang yang hidup dengan memasukkan hasyafatul dzakari, memasukkan dakarnya, au qadriha, memasukkan dakarnya secara keseluruhan atau sebagian, min makriha, terhadap orang yang buntung dakarnya. Dimasukkan di mana? Fi farjin, di dalam farji, dalam farjinya perempuan. Kalau sudah seperti itu, wa yasirul adamiyu al muliju fihi junuban. Kalau sudah seperti itu, maka jadilah anak Adam itu, ya, karena memasukkan dakarnya ke dalam farji, jadilah dia posisinya jadi orang yang junub. Nah, sebabnya apa? Bi'ilajima dakaro, sebab memasukkan dakarnya itu. Sebab memasukkan dakarnya, namanya junub. Jadi kalau sudah dimasukkan, sudah ketemu antara khitannya perempuan dan khitannya laki-laki, ini berarti kita sudah menjadi orang junub. Ini terlepas, keluar dan tidak keluar maninya. Yang kedua, wa inzalul mani. Yang kedua yaitu keluarnya air sperma. Laki-laki ya punya sperma, perempuan juga punya sperma. Ketika laki-laki dan perempuan keluar air sperma, air mani, maka wajib mandi. Ya, maka wajib mandi. Nih. Walaupun keluar maninya itu sedikit. Ya, walaupun keluar air maninya hanya sedikit, walaupun hanya setetes misalnya. Ya, kok keluar ya tetap wajib mandi. Nah, keluarnya tadi itu walaupun dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, disengaja maupun tidak disengaja, ya, lewat jima maupun tidak
jima. Ini kalau udah keluar mani wajib mandi. Ya, sengaja enggak disengaja. Sengaja ya dipakai. Ya dipakai artinya ya disengaja dikeluarin. Atau enggak sengaja lewat mimpi. Ini ya. Keluaran sedikit maupun banyak. Ini disengaja maupun disengaja, syahwat maupun tidak syahwat. Ini menurut kebiasaan maupun tidak menurut kebiasaan. Menurut kebiasaannya tadi itu disengaja, ya. Itu namanya keluarnya mani sengaja apa kebiasaan. Ada keluar mani tidak sengaja. Contohnya kayak orang sakit, ya sakit, ya pecah apa ini apa namanya? Inkisar ini tulang rusuknya kepecah sampai keluar sperma, itu juga wajib mandi karena itu keluarnya tidak jalan biasa. Yang keluar jalan biasa ya apalagi kalau tidak jalan biasa aja wajib mandi, apalagi yang keluar jalan biasa. Yang ketiga wal mautu. Yang ketiga wal mautu. Wal mautu dan mati. Laki-laki ya mati, perempuan ya mati. Ya, maka mati ini wajib karena tidak bisa mandi sendiri maka dimandiin. Kalau tidak ada yang mandiin berarti hukumnya dosa semua. Tuh ya. Wal mautu dan mati. Illa syahid, kecuali mati syahid. Kalau mati syahid tidak usah dimandiin karena ini ya memang untuk jadi saksi. Darah yang menetes, darah yang keluar ini sebagai saksi, ini sebagai pejuang ya, pejuang untuk membela agama Islam. Itu mati satu orang yang berperang untuk membela agama Islam. Namanya mati syahid. Wasalah satun dan yang tiga. Wasalah satun dan yang tiga. Tahtasu itu khusus. Ya, biha dengan tiga an-nisa'u siapa perempuan. Yang tiga ini hanya khusus untuk perempuan. Wahya adapun tiga yang khusus untuk perempuan yaitu al-haidu, yaitu pertama adalah haid. Ya, pertama apa? Haid. Orang yang haid ini habis haid ya wajib mandi. Haid ayu adamu al-khariju min imra'atin. Yang dimaksud darah haid yaitu adamu darah al-khariju yang keluar min imra'atin dari perempuan balagot yang sudah sampai sapa imro'ah tis'asinina 9 tahun. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan yang umurnya minimal 9 tahun. Ya, makanya perempuan itu kalau udah 9 tahun sudah balik ya. Perempuan kalau udah 9 tahun udah balik gitu. Udah balik tuh. Wan nifasu dan mandi sebab selesai nifas. Bahwa adapun adapun nifas, bahwa adapun darah nifas itu ada darah al-khariju yang keluar akibal wiladati yang mengiringi atau membarengi orang melahirkan. Ya, ini orang nifas itu juga wajib wajib mandi setelah nifas maksudnya. Ya, setelah nifasnya selesai ya wajib mandi. Nah, berapa ukurannya nifas paling cepat yaitu
setetes, sekali seketika tuh trot selesai. Tapi umumnya nifas itu 40 paling lama 60 hari. Kalau haid paling cepat sehari semalam ya, paling cepat sehari semalam. Umumnya 7 hari, paling lama 15 hari. Oh. Nah, terus yang terakhir wal wiladatu, yang terakhir adalah melahirkan. Ya. Yang terakhir apa? Melahirkan. Oh. Melahirkan, wiladah. Ya, melahirkan. Melahirkan ini juga diwajibkan mandi. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Ya, yang 3 ini untuk laki-laki dan perempuan, yang 3 khusus untuk perempuan. Yang 3 untuk laki-laki dan perempuan yaitu 1 ketemunya sunatan, 2 ya punya laki-laki dan punya perempuan. Ketika sudah pernah ketemu maka wajib mandi. Yang kedua keluarnya mani. Yang ketiga mati. Karena mati ini tidak bisa mandi sendiri maka dimandiin, kecuali orang yang mati syahid. Yang 3 khusus perempuan, yaitu mandinya orang yang selesai haid, yang selesai nifasnya, yang selesai melahirkannya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, istajib lana du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.